ini lebih baik Sintayong dibanding dengan Patrick Kluivert. Ini debut pertama Patrick Kluivert yang hancur. Dan saya juga sudah mengingatkan kita ini tim sepak bola kesatria, ya, bukan guling-gulingan atau bukan drama. Apakah diterima? Ya, surat dari mereka untuk ya coba merayu. Tetapi itu teman-teman sudah dipatahkan. Ya, kemarin Pak Erik juga memilih dengan, ya kita juga nggak mau paksakan, tapi ya tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun. Patrick sampai ketakutan diusir dari Indonesia. Dalam dunia sepak bola, tekanan bisa datang dari berbagai arah, supporter, manajemen, bahkan dari rekan setim sendiri. Itulah yang kini dirasakan oleh Patrick, seorang pemain yang namanya sedang ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Performanya yang belakangan ini menurun membuatnya dihujani kritik. Awal perjalanan bersama timnas. Sejak pertama kali dipanggil, ia menunjukkan komitmen yang tinggi dan semangat bertarung yang tidak diragukan. Karirnya bersama timnas bermula saat ia tampil gemilang di Liga 1 Indonesia. Sayangnya, hal itulah yang mulai menjadi masalah bagi Patrick. Penurunan performa dan sorotan publik. Musim terakhir tidak berjalan dengan baik bagi Patrick. Erick Thohir baru-baru ini mengeluarkan surat pemecatan terhadap Patrick Kluivert yang telah menimbulkan berbagai reaksi dan spekulasi di kalangan publik dan media. Keputusan ini dianggap signifikan mengingat peran penting yang diemban oleh Kluivert dalam institusi terkait. Latar belakang pemecatan. Patrick Kluivert dikenal sebagai salah satu figur kunci dalam struktur organisasi yang dipimpin oleh Erick Thohir. Meskipun detail spesifik mengenai posisi dan tanggung jawabnya tidak dijelaskan secara rinci dalam sumber-sumber yang tersedia, pemecatan ini menandakan adanya dinamika internal yang signifikan dalam tubuh BUMN. Reaksi dan spekulasi publik. Keputusan Erick Thohir untuk mengeluarkan surat pemecatan terhadap Kluivert memicu berbagai spekulasi. Diri dari posisi komisaris utama PT Pertamina, Persero. Ahok mengajukan pengunduran diri pada 1 Februari 2024, namun hingga beberapa waktu kemudian, surat pemberhentiannya belum diterbitkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Hal ini menyebabkan Ahok tidak dapat segera terlibat dalam kegiatan politik, seperti kampanye, karena masih terikat secara formal dengan BUMN. Citeter 0-2. Proses administratif dalam pemecatan. Proses administratif dalam pemecatan atau pengunduran diri pejabat BUMN melibatkan beberapa tahapan penting. Setelah pengajuan surat pengunduran diri, diperlukan penerbitan surat pemberhentian resmi oleh Menteri BUMN untuk mengesahkan keputusan tersebut. Dalam kasus Ahok, meskipun ia telah mengajukan pengunduran diri, surat pemberhentiannya belum diterbitkan, yang menyebabkan keterlambatan dalam proses formalitas dan mempengaruhi aktivitas selanjutnya. Citeter 0-3. Dinamika internal dan tantangan kepemimpinan. Keputusan untuk memberhentikan seorang pejabat tinggi dalam BUMN seringkali mencerminkan dinamika internal dan tantangan kepemimpinan yang dihadapi oleh institusi tersebut. Erick Thohir, sebagai Menteri BUMN, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sejalan dengan visi dan misi perusahaan serta kepentingan nasional. Pemecatan Kluivert mungkin mencerminkan upaya untuk menyelaraskan kembali strategi dan operasional institusi sesuai dengan arah yang diinginkan. Implikasi terhadap kinerja institusi. Pemecatan seorang pejabat kunci dapat memiliki implikasi signifikan terhadap kinerja dan stabilitas institusi. Hal ini dapat mempengaruhi moral karyawan, kepercayaan publik, serta arah strategis perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi pimpinan BUMN untuk mengelola transisi semacam ini dengan hati-hati, memastikan komunikasi yang transparan, dan menjaga kontinuitas operasional. Peran media dan opini publik. Media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik terkait keputusan-keputusan signifikan dalam BUMN. Pemberitaan yang akurat dan berimbang membantu masyarakat memahami konteks dan alasan di balik keputusan tersebut. Namun, tanpa informasi resmi yang memadai, media dan publik rentan terhadap spekulasi yang dapat menyesatkan. Kesimpulan. Pemecatan Patrick Kluivert oleh Erick Thohir menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam pengelolaan BUMN. Meskipun detail spesifik mengenai alasan dan implikasi dari keputusan ini belum sepenuhnya terungkap, penting bagi semua pihak untuk menunggu informasi resmi dan menghindari spekulasi yang tidak berdasar.
Transparansi dan komunikasi yang efektif dari pihak terkait akan membantu memastikan bahwa keputusan tersebut dipahami dengan jelas oleh publik dan pemangku kepentingan lainnya. Konteks pemecatan dalam BUMN. Pemecatan dalam lingkungan BUMN bukanlah hal yang asing. Sebelumnya, kasus serupa pernah terjadi, seperti yang dialami oleh Basuki Cahayapurnama, Ahok, yang mengundurkan diri dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina, Persero. Ahok mengajukan pengunduran diri pada 1 Februari 2024, namun hingga beberapa waktu kemudian, surat pemberhentiannya belum diterbitkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Hal ini menyebabkan Ahok tidak dapat segera terlibat dalam kegiatan politik, seperti kampanye, karena masih terikat secara formal dengan BUMN. Citeter 0 Search 2. Proses administratif dalam pemecatan. Proses administratif dalam pemecatan atau pengunduran diri pejabat BUMN melibatkan beberapa tahapan penting. Setelah pengajuan surat pengunduran diri, diperlukan penerbitan surat pemberhentian resmi oleh Menteri BUMN untuk mengesahkan keputusan tersebut. Dalam kasus Ahok, meskipun ia telah mengajukan pengunduran diri, surat pemberhentiannya belum diterbitkan, yang menyebabkan keterlambatan dalam proses formalitas dan mempengaruhi aktivitas selanjutnya. Citeter 0 Search 3. Dinamika internal dan tantangan kepemimpinan. Keputusan untuk memberhentikan seorang pejabat tinggi dalam BUMN seringkali mencerminkan dinamika internal dan tantangan kepemimpinan yang dihadapi oleh institusi tersebut. Erick Thohir, sebagai Menteri BUMN, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sejalan dengan visi dan misi perusahaan serta kepentingan nasional. Pemecatan Quiliver mungkin mencerminkan upaya untuk menyelaraskan kembali strategi dan operasional institusi sesuai dengan arah yang diinginkan. Implikasi terhadap kinerja institusi. Pemecatan seorang pejabat kunci dapat memiliki implikasi signifikan terhadap kinerja dan stabilitas institusi. Hal ini dapat mempengaruhi moral karyawan, kepercayaan publik, serta arah strategis perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi pimpinan BUMN untuk mengelola transisi semacam ini dengan hati-hati, memastikan komunikasi yang transparan, dan menjaga kontinuitas operasional. Peran media dan opini publik. Media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik terkait keputusan-keputusan signifikan dalam BUMN. Pemberitaan yang akurat dan berimbang membantu masyarakat memahami konteks dan alasan di balik keputusan tersebut. Namun, tanpa informasi resmi yang memadai, media dan publik rentan terhadap spekulasi yang dapat menyesatkan. Kesimpulan. Pemecatan Petri Quiliver oleh Erick Thohir menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam pengelolaan BUMN. Meskipun detail spesifik mengenai alasan dan implikasi dari keputusan ini belum sepenuhnya terungkap, penting bagi semua pihak untuk menunggu informasi resmi dan menghindari spekulasi yang tidak berdasar. Transparansi dan komunikasi yang efektif dari pihak terkait akan membantu memastikan bahwa keputusan tersebut dipahami dengan jelas oleh publik dan pemangku kepentingan lainnya.